Halo guys, ketemu lagi dengan saya BG Mepo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Ya, kita kembali membahas timnas Indonesia ya. Kali ini informasi yang sangat menggembirakan buat kita. Kalau kalian lihat di belakang layar saya itu ada, sebelah kanan ada Tomhei, kiri Ratnan Oratmangun. Jadi berita yang beredar ataupun Ketua Umum PSSI mempertegas dalam artian menjelang persiapan melawan Vietnam nanti di kualifikasi Piala Dunia home and away, kita butuh amunisi yang istilahnya mumpuni ya, pemain grade A atau pemain topnya timnas yang istilahnya sudah dalam proses naturalisasi atau perpindahan kewarganegaraan dari Belanda dan ke Indonesia, yaitu Tomhei dan Ratnar Oratmangun. Dipertegas oleh Ketua Umum PSSI akan selesai di bulan Maret. Jadi prosesnya nggak lama lagi, kita akan menyaksikan bagaimana lini tengah Indonesia ataupun lini depan Indonesia ada perubahan nih di timnas senior ya guys ya, melawan Vietnam di tanggal 21 Maret dan tanggal 26 Maret. Nah, kapan mereka akan prosesnya selesai? Nah, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan informasi bahwa bulan Maret ya. Kalau kita track ya, dalam artian saat ini prosesnya kan, informasi yang saya dapat itu masih di DPR gitu kan. DPR itu sedang masa istirahat atau reses dalam suasana pemilu, dan dilanjutkan di bulan Maret juga, di awal Maret, di tanggal 4 Maret. Mudah-mudahan itu bisa durasi dalam waktu seminggu, dari 4 Maret seminggu misalnya tanggal belasan gitu ya, bisa selesai. Karena di tanggal 20 ya, persiapan itu tanggal 18 Maret ya, timnas senior kemungkinan, karena informasi yang beredar juga Jai Ijes akan datang ke Indonesia tanggal 18 Maret ya. Kalau kalian nonton juga channel YouTube Bung Ropan, Jai Ijes diinformasikan tanggal 18 Maret akan hadir ke Indonesia. Nah, kalau kita urut ke belakang, kemungkinan prosesnya selesai kalau misalnya bisa seminggu atau 2 minggu, mepet banget gitu ya. Dari 4 Maret di proses DPR, pengesahan segala macam. Nah, selanjutnya dia udah proses sumpah tuh, atau proses di presiden ya, approval ya, disetujui oleh presiden, dari DPR ke presiden, baru pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia ya. Kalau misalnya mau dikebut bisa seminggu, kemungkinan di tanggal 15-an, dari tanggal 4 ke tanggal 15 prosesnya. Nah, tanggal 18 dia persiapan untuk latihan menjelang persiapan melawan Vietnam. Kalau misalnya plan itu yang memang Ketua Umum PSSI merencanakan juga gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa melihat Tomhei dan juga Ratnar Oratmangun tampil gitu ya di timnas Indonesia dan memperkuat formasi atau skuad susunan yang Sintayong siapkan ya guys ya. Karena apa? Di Piala Dunia atau kualifikasi Piala Dunia ini, untuk tim Asia itu kita ada jatah yang bertambah ya dari seri sebelumnya di 2022. Saat ini Asia ada mendapat jatah 8,5, dalam artian 8 yang lolos dalam fase kualifikasi, dan setengahnya itu akan beradu playoff dengan zona lain ya, dengan benua lain. Nah, Indonesia bisa masuk sebenarnya kalau misalnya kita urut di Asia Tenggara, perwakilannya siapa gitu kan. Dan juga kalau misalnya lolos di kualifikasi babak kedua ini, nanti ke babak ketiga, negara yang bertemu atau negara yang berada satu grup itu kan sistemnya undian gitu kan. Kita nggak berpikir kalau semuanya itu berat gitu. Kadang-kadang kalau hoki kita bisa dapat grup yang agak lumayan gitu. Walaupun berat juga pada kualifikasi Piala Asia juga berat yang nggak berat, tapi Indonesia bisa tampil, bisa unjuk gigi. Nah, itulah yang akan dimanfaatkan kemungkinan oleh Ketua PSSI dan juga timnas, bagaimana skuad ini dibangun dan bagaimana skuad ini diharapkan untuk bisa berbuat banyak ya di kualifikasi Piala Dunia. Kalau kita lihat susunannya kan udah hampir merata nih untuk pemain keturunannya gitu ya. Bertambah misalnya 3 besok lawan Vietnam, Jai Ijes, Tomhei, Ratnar Oratmangun. Belum lagi yang lain-lain, misalnya dalam proses Nathan Choi yang sedang menunggu untuk proses pengambilan sumpah, dan Martin Paes untuk posisi goalkeeper, dan juga striker yang digadang-gadang akan didatangkan, striker top ya. Kita belum tahu siapa, tapi kan informasi yang beredar ada oleh Rumeni ya, dan lain-lain gitu kan. Kita akan tunggu aja
bagaimana timnas melawan Vietnam nanti. Semoga kalau Tom Hei, Ratna Raramangun bisa datang atau bisa selesai proses naturalisasinya, Indonesia akan semakin kuat. Kita akan coba lihat ya guys ya, bagaimana Tom Hei dan Ratna Raramangun akan masuk dalam skuad ya. Kita akan lanjutkan guys. Ya, ini tampilan ya guys ya, tampilan simulasi dalam artian formasi timnas yang akan melawan Vietnam. Ini kalau formasinya masih Sintayong pakai 3-5-2 ataupun 5-4-1 gitu kalau bertahan. Kalau menyerang bisa 3-4-3 ya guys ya. Menyerang bisa 3-4-3, di sini Ferdinand masuk di sini ya. 3-4-3 kalau pas lagi menyerang misalnya. Nah, kalau Sintayong masih pakai formasi ini gitu kan. Dan juga Tom Hei udah masuk, Ratna Raramangun udah masuk. Nah, bisa juga kalau misalkan posisi aslinya Ratna itu kan dia bisa wing juga sebenarnya. Dia bisa bergantian sama Sayuri karena di ujung tombak itu misalnya ada Ramadan Sananta, Dimas Derajat, Rafael Struijk misalnya dimasukkan. Gitu ya. Nah, kalau Tom Hei kemungkinan besar kalau dia main dia akan dipasangkan oleh dengan Ivar Jenner nih guys. Dan Justin Hapner kembali ke belakang gitu ya. Terus kalau Jai Ijes pun main gitu, Jai Ijes main, dia bisa bergantian sama Jordi Amat. Nah, posisi di sini kan di sini masih ada Elkan Bagot dan Rizky Ridho ya, center back-nya tuh. Masih banyak cadangannya yang istilahnya bisa difungsikan gitu. Pilihannya banyak. Kalau Jordi main lagi kurang bagus, Elkan bisa masuk, Rizky Ridho bisa masuk. Nah, untuk di kanan ini kan bergantian Sandy Walsh sama Asnawi. Sandy Walsh akan masuk ke posisi aslinya. Tapi kalau misalnya Asnawi dipaksakan main oleh Sintayong, ya Sandy Walsh bisa di sini. Gitu. Sandy Walsh bisa di center back. Kalau misalnya Rizky Ridho, Elkan Bagot kurang aman misalnya dalam permainan misalnya Sintayong. Banyak pilihannya untuk lini belakang, tapi untuk lini depan memang keberadaan dari Ratna Raramangun sangat dibutuhkan nih guys ya. Karena apa yang diharapkan itu Ramadan Sananta, Rafael Struijk belum membuat gebrakan, belum membuat gol-gol penting dalam artian dalam pertandingan-pertandingan penting juga. Mudah-mudahan di pertandingan nanti Ratnar bisa menunjukkan kapasitasnya sebagai striker Liga Belanda ya guys ya, yang sudah malang melintang gitu di Liga Belanda. Dan Tom Hei bisa membuat umpan-umpan yang sangat brilian ya. Kalau kalian lihat di sini formasinya ideal kalau misalnya Sintayong pakai formasi ini pada saat nanti bertanding melawan Vietnam. Dan ini tinggal posisi-posisi yang bisa diisi ya, dalam artian di posisi goalkeeper tinggal menunggu Martin Paes misalnya. Ya guys ya, Martin Paes. Dan juga ada striker ujung tombak yang ditunggu oleh timnas Indonesia. Jadi seperti ini gambarannya kalau Tom Hei masuk di Ratna Raramangun, selesai proses pindah warga negaranya, naturalisasinya, Indonesia akan semakin berbahaya. Dan di media-media juga sudah istilahnya tanda kutip ketakutan ya negara Asia Tenggara, bahwa dalam artian mereka nggak ada kesempatan nih, mereka nggak ada peluang nih untuk menjuarai. Contohnya misalnya AFF ataupun pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara di Asia Tenggara misalnya. Dan juga mereka mewaspadai dan selalu mengikuti berita-berita timnas Indonesia seperti kita juga ya guys ya. Jadi itulah bagaimana Indonesia menatap pertandingan melawan Vietnam dengan skuad yang disiapkan full tim ya, full power, dan juga super timnas kalau bisa kita bilang, kalau semuanya lengkap ya, nggak ada kendala dalam artian cedera ataupun membela klubnya gitu. Jadi itulah mungkin sedikit gambaran bahwa kita menuju nanti tanggal 21 Maret yang kurang lebih masih ada 1 bulan. Tapi persiapannya juga bisa 2 minggu ya guys ya untuk persiapan pertandingan ini, karena sangat penting untuk menuju kualifikasi ketiga ya, dalam artian peluang-peluang Indonesia masih ada untuk Piala Dunia. Jadi seperti itulah videonya, mungkin sedikit informasi atau gambaran kita bahwa timnas Indonesia menuju ke depan dan menuju untuk yang lebih baik ya. Kita dukung terus PSSI, kita dukung terus timnas Indonesia. Sintayong kita berikan keleluasan untuk memilih pemain. Oke, makasih yang udah nonton, sampai jumpa di video-video berikutnya. Kalau kalian ingin
mengomentari video ini, silakan kalian tulis saja di kolom komentar. Sekali lagi makasih yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sepak bola.